Saudara Partai Golkar resmi mengusung menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution. Ini artinya partai-partai besar dalam Koalisi Indonesia Maju sudah kompak untuk mendukung Wali Kota Medan, Bobi Nasution, untuk duduk di kursi pemimpin tertinggi Sumatera Utara. Sebenarnya apa kriteria Golkar memilih Bobi untuk Pilgub Sumut? Lalu siapa kader Golkar yang berpeluang besar mendampingi Bobi Nasution, sang pengusaha muda Akbar Bukhori, atau putri politisi senior Golkar Akbar Tanjung, yakni Sekar Tanjung. Akan kita bahas bersama dengan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, ada Ahmad Doli Kurnia. Bang Doli, selamat pagi. Assalamualaikum. Bang Doli. Oke, kita akan perbaiki lagi komunikasi bersama dengan Wakil Ketua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemudian ada Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, ada Bung Aswan Jaya. Selamat pagi. Assalamualaikum Bung Aswan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Mbak, Terakhir ada pengamat politik sekaligus dosen ilmu politik Universitas Sumatera Utara, ada Bung Indra Fauzan. Selamat pagi Bung Indra. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi Bang Aswan dan Bang Doli. Ya, kalau kemarin minggu kemarin kita juga masih membahas Pilgub Sumut sama Bung Indra juga, Bung Aswan juga. Nah, yang terakhir update-nya pekan ini, kemarin baru saja Partai Golkar akhirnya meresmikan lah istilahnya ya, mengusung atau mendukung Bobi Nasution yang menantu Presiden Joko Widodo ini untuk maju ke Pilgub Sumut. Nah, pertimbangannya apa nih Bung Doli akhirnya mengusung atau mendukung nama Bobi Nasution, karena memang menantu Presiden Joko Widodo yakin menang di Sumut? Iya, seperti yang sudah berapa kali kami sampaikan, sebenarnya kan hubungan Golkar dengan saudara Bobi ini kan sudah cukup panjang ya. Dulu waktu pencalonan sebagai wali kota juga Partai Golkar sebagai partai yang pertama kali waktu itu yang mengusung saudara Bobi. Dan dalam proses menjelang pilkada tahun 2004 ini juga kami kan sudah melakukan proses dari 1,5 tahun yang lalu, dan nama saudara Bobi ini juga kita sudah masukkan yang kita cermati dalam proses pilkada 2004 ini. Nah, jadi sebetulnya ini penyerahan surat tugas kemarin ini adalah lanjutan proses yang sudah cukup panjang ya. Jadi saudara Bobi ini kan sudah dapat 2 kali surat tugas dari kemarin. November 2023 yang lalu kita juga memberikan surat tugas kepada saudara Bobi ya untuk melakukan sosialisasi dan kemudian membantu ya agenda-agenda Partai Golkar pada pemilu yang kemarin. Nah, tentu kan itu kita evaluasi dan sampai pada kesimpulan kita kemarin memantapkan lah kira-kira gitu ya. Sudah ada pembicaraan juga di level jajaran partai di Sumatera Utara, dan teman-teman DPD Provinsi Sumatera Utara juga sudah bersepakat ya, mereka secara resmi dan mengusulkan ke DPP. Nah, kemudian DPP kemarin juga mengeluarkan surat tugas itu. Oke, ini jawaban dari pertemuan Ketua Umum Partai Politik di Koalisi Indonesia Maju bersama dengan Presiden Joko Widodo juga nggak pada bulan Mei, akhir Mei yang lalu? Ini juga dibahas juga nggak sih sebenarnya, Bang Doli? Ya, kalau dalam pertemuan itu hampir seluruh daerah ya dibahas. Termasuk Sumatera Utara? Iya, seluruh daerah. Kan Sumatera Utara bagian dari 37 provinsi yang akan melakukan kontestasi dalam pilkada. Jadi pertemuan di Koalisi Indonesia Maju ini itu membahas bukan 1, 2, 3 daerah saja seperti yang selama ini rame cuma Jakarta dan Jawa Barat saja, tapi seluruh Indonesia dibahas. Dan pada level berikutnya ya, artinya itu kan pertemuan antar ketua umum ya. Nah, tapi pembicaraan di level kami misalnya di wakil ketua umum, di sekjen, antar partai politik, itu juga dibahas seluruhnya termasuk Sumatera Utara. Itu juga termasuk berarti ada restu juga dari Presiden Joko Widodo pada saat pertemuan di akhir Mei yang lalu bersama dengan Koalisi Indonesia Maju? Ya, karena saudara Bobi ini menantu presiden, dan saya kira tidak mungkin tidak diketahui ya oleh Pak Jokowi ya. Jadi tapi saya katakan sekali lagi bahwa
saudara Bobi ini sudah mengikuti proses yang cukup panjang dan punya hubungan lama ya dengan Partai Golkar. Oke, ini merupakan proses yang sudah panjang ke belakang begitu kalau kita tarik sampai akhirnya ada keputusan dari Ketua Umum Partai Golkar. Nah, yang kemudian menjadi pertanyaan, mengapa Partai Golkar tidak mengusung nama Musara Jeksah atau Bung Ijek? Padahal kan kita tahu Bung Ijek ini dulu pernah juga menjabat sebagai Wakil Gubernur Sumatera Utara. Kalau dari segi track record kan paling tidak sudah lebih mengetahui, lebih jelas. Ataukah memang dari pusat memang ada keputusannya ya memang Bobi gitu? Saudara Ijek kan kemarin ikut kontestasi di Pileg juga, dan Ijek sudah terpilih juga menjadi anggota DPR RI. Nah, akhirnya saudara Ijek kemudian memutuskan untuk berkonsentrasi menjadi anggota DPR RI, makanya kemudian saudara Ijek lebih fokus ya dan kemudian memilih untuk menjadi anggota DPR dibandingkan dengan menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah di Sumatera Utara. Jadi Bung Ijek ini memang dipersiapkan untuk di DPR karena memang meraih suara tertinggi di Sumatera Utara dari Partai Golkar. Iya, kan itu proses pilegnya kan juga lama ya, artinya dia sudah memilih pada saat kita calonkan sebagai susunan atau ada line up-nya calon anggota DPR RI kemarin 2024, saudara Ijek sudah memilih dan kemudian berhasil memberikan tambahan 1 kursi di DPR dari Sumatera Utara 1. Jadi saudara Ijek mempertimbangkan secara matang dan karena perjuangannya juga kemarin tidak mudah ya menjadi anggota DPR RI. Kemudian saudara Ijek memilih akhirnya untuk berkonsentrasi di DPR. Jadi Bung Ijek lah yang kemudian lebih memilih untuk ke DPR begitu ya? Untuk ke Senayan. Bukan legowo karena Bobi Nasution yang ingin maju, begitu? Nah, kan itu prosesnya kan hampir bersamaan kan waktu itu ya. Kan kita sudah juga memberikan pilihan ya. Kalau kemarin misalnya mau berkonsentrasi di Pilgub, tentu saya kira kita juga akan mempertimbangkan tidak mencalonkan saudara Ijek waktu itu menjadi calon anggota DPR RI. Nah, tapi kan waktu itu kita semuanya akhirnya ya untuk kepentingan, termasuk untuk kepentingan Partai Golkar ya, untuk menambah rahin kursi, karena kami kan alhamdulillah mendapatkan penambahan kursi yang cukup signifikan termasuk di Sumatera Utara. Jadi akhirnya beliau memilih jadi anggota DPR RI. Jadi Bung Ijek ini lebih memilih untuk anggota DPR begitu ya. Nah, kalau saya tanya sekarang ke Bung Aswan, kalau minggu lalu kita masih membahas soal Sumatera Utara, Anda masih mengatakan menunggu momentumnya. Apakah menunggu momentum Golkar ini akhirnya mengusung atau mendukung Bobi Nasution, baru akhirnya PDI Perjuangan akan memajukan nama Edi Rahmayadi? Iya Mbak, pertama saya sampaikan selamat buat Bobi Nasution yang telah mendapatkan dukungan partai politik sehingga bisa berlayar atau ikut kompetisi Pilgub Sulu, dan selamat kepada partai-partai seperti Golkar, Gerindra, PAN dan sebagainya ya juga telah menemukan calon. Semoga mendapatkan pasangan wakilnya yang bisa juga ikut merekatkan koalisi ini nanti ke depan. Nah, kedua, momentum Golkar mendukung secara resmi mendukung Bobi sebenarnya belum momentum yang kami tunggu, karena Partai Golkar sudah lama kita ketahui akan mengusung Bobi Nasution. Jadi nunggu apa lagi dong PDI Perjuangan? Momentum apa lagi yang mau ditunggu, Bung Aswan? Sabar saja Mbak. Karena kemarin juga kita sudah diskusi panjang juga dengan Pak Edi dan beberapa calon lain, sehingga ini hanya tinggal menunggu, tidak sendirian juga PDI Perjuangan, artinya menunggu Pak Edi Rahmayadi, kalau misalnya Pak Edi yang kami usung nanti,
dengan partai-partai politik yang sudah dia konsolidasikan. Dan sembari itu juga kami terus mengamati, kami terus menilai calon-calon internal partai yang berpeluang. Kami tidak ingin juga seperti beberapa teman yang partai yang lain yang kemudian harus merelakan kader-kader terbaiknya, padahal potensinya ada. Nah, kami tidak ingin seperti itu. Kalau memang ternyata ada kader internal yang berpotensi cukup baik, maka ini yang akan dicalonkan. Sehingga sampai saat ini kita juga belum memutuskan untuk mendukung apakah Pak Edi yang sedang di-framing oleh media atau mendukung calon internal. Kalau posisi Pak Edi Rahmayadi secara elektabilitas sudah aman, dan dia cukup memenuhi syarat untuk menjadi kompetitornya Pak Bobi dalam pilgub nanti. Kalau menurut Anda dari segi elektabilitas, nama Edi Rahmayadi ini sudah aman begitu untuk menjadi lawan yang sepadan dari Bobi Nasution di Sumatera Utara. Lalu apa yang kemudian menjadi pertimbangan PDI Perjuangan ini masih maju mundur begitu, ataukah memang belum deal dengan PKS atau bagaimana dengan parpol lain untuk berkoalisi di Sumut? Tidak ada juga deal-dealan dengan Pak Edi. Pak Edi hanya mendaftar, kita terima sebagai pendaftarannya, kita lihat elektabilitasnya. Tapi saya ulangi lagi bahwa kami sedang secara serius untuk mengamati, mensurvei, juga sedang berjalan surveinya ini, terhadap potensi kader internal dulu. Kalau salah satunya yang sudah memang dipertimbangkan? Ya, Pak Nixon Nababan yang sudah mendaftar, ada Bari Simorakir juga, ini kan kader-kader internal. Kita juga sedang mensimulasi kader-kader yang lain seperti Pak Repidin Simbolon, kemudian Pak Sutarto, lalu ada Pak Jarod, dan beberapa anggota DPR yang sudah terpilih, DPR RI seperti Sofiantan, Bani Raja Manalu. Ini yang membuat kami sangat berhati-hati karena ada potensi-potensi kader internal yang bisa dimajukan. Dengan demikian nggak bisa buru-buru juga. Tapi kalau akhirnya hasil analisa kami, hasil survei dan pembacaan situasi politiknya kader internal itu belum kompetitif, mungkin saja kita akan mencari kader yang lain atau tokoh yang lain seperti Pak Edi Rahmayadi, dan akan kader internal akan dijadikan wakil saja gitu, sehingga tidak ada yang dicederai di situ. Ini saja yang ini. Dan kalau secara sikap politik misalnya hubungan komunikasi politik antara PDI Perjuangan dan PDI ini kan juga sudah aman-aman saja. Dulu waktu Pak Edi Gubernur Sumatera Utara masih menjabat, fraksi PDI Perjuangan DPR Sumut sudah menyatakan mendukung dia 2 periode, gitu kan. Lalu kemarin juga pada pandangan umumnya juga menyatakan mendukung Pak Edi untuk melanjutkan. Jadi di Sumatera Utara komunikasi politik dengan Pak Edi juga berjalan dengan baik, berlangsung lama, bukan hal yang bukan gitu kan. Cuma dari tadi Mbak, kami tidak ingin menzolimi, bukan soal momentum. Kami tidak ingin menzolimi kader-kader internal yang potensial, sehingga biarlah kami lihat dulu ini seperti apa potensinya. Kalau memang sangat rendah, itu harus kami akui sangat rendah misalnya, maka mungkin ada Pak Edi sebagai alternatif. Itu saja Mbak. Nah saya ke Bung Indra. Bung Indra, ini menarik sekali kalau menurut Bung Aswan, PDI Perjuangan Sumatera Utara tidak ingin merelakan kader internalnya ini untuk tidak maju di Pilgub Sumut ini, tidak mau terburu-buru, sangat berhati-hati. Anda membacanya seperti apa, Bung Indra? Ya, memang karakter PDIP juga seperti itu ya. Jadi sudah kita bahas juga minggu lalu bahwa PDIP biasanya punya wait and see dan lain sebagainya. Tapi kalau kita melihat perkembangan politik di Sumatera Utara saat ini, memang yang menjadi unggulan setelah Bobi Nasution tentunya Pak Edi Rahmayadi. Dan Pak Edi Rahmayadi pun sudah bergerilya ke sana kemari ya untuk mencari dukungan, dan
Tadi juga Bang Aswan sudah menyatakan nilai-nilai positif yang sudah dibicarakan juga tentu menjadi pertimbangan-pertimbangan. Nah, untuk nama-nama yang disebut dari Bang Aswan tadi dari kader internal itu saya rasa bisa saja menjadi pertimbangan-pertimbangan. Tapi misalnya kita tentunya akan melihat seperti Pak Nixon ya, Pak Nixon bekas Bupati Tapanuli Utara, tentu mungkin beliau punya masa ya di Tapanuli Utara, kemudian ada Pak Rapidin yang ada di Samosir, tentu beliau juga punya masa di suara di Samosir. Tapi dalam penilaian kita tentunya ini kan bicara tentang Sumatera Utara. Bagaimanapun Pak Edi Rahmayadi punya nilai plus ya, beliau juga pernah menjadi gubernur Sumatera Utara, kemudian sekarang pun saya rasa popularitas dan keterpilihan beliau juga cukup bisa bersaing ya dengan Bobi Nasution, walaupun dari dua survei yang kita baca di Kata Data cukup jauh ya, 42 dengan 23, jadi saya rasa ini perlu kerja keras dari PDIP juga dan juga Pak Edi Rahmayadi. Nah ini juga bergantung kawan koalisi ya, walaupun PDIP bisa mengusung sendiri, tapi saya rasa perlu kawan koalisi. Nah kawan koalisi ini penting karena bisa saja untuk mendongkrak nilai-nilai suara yang jadi nilai-nilai elektoral lah yang ada di Sumatera Utara, karena bagaimanapun tidak berlayar sendiri juga tidak baik ya, karena masih ada PKS yang juga sedang menunggu, kemudian mungkin ada kawan koalisi yang baik ya, Hanura ya, walaupun saya yakin juga Hanura tinggal menunggu arahan dari ketua umumnya juga terkait siapa yang akan dipilih. Jadi yang paling logis saat ini saya rasa memang Pak Edi Rahmayadi menjadi tokoh yang bisa menjadi lawan politiknya Bobi Nasution. Bagaimanapun Bobi Nasution sekarang sudah dalam posisi pole position ya, mengambil posisi start di pole position. Ada Golkar yang punya 22 kursi, kemudian ada juga PAN, ada juga Gerindra, Demokrat, ada Gerindra lagi. Jadi ini tinggal menunggu waktu saja, dan kemudian tentunya ada hitungan-hitungan terkait dengan siapa yang akan menjadi calon wakil beliau. Oke, kalau kita lihat kan Bobi Nasution ini dengan kendaraan politiknya yang sudah bisa dikatakan mumpuni lah ya. Ada beberapa partai yang kemudian kita tahu dalam Koalisi Indonesia Maju yang memang sudah bulat begitu. Nah, lalu yang kemudian menjadi pertanyaan begitu ya, nama Edi Rahmayadi ini ketika mau start position ini juga kan harus ada kendaraan politiknya begitu. Nah, kalau Anda melihat tadi sudah menyebutkan secara logis memang nama Edi Rahmayadi ini memang cukup menjadi lawan yang sepadan begitu ya. Nah, sebenarnya PDI Perjuangan ini lebih condong menunggu kawan koalisi atau seperti apa, walaupun memang PDI Perjuangan ini kalau tadi Anda sebutkan sudah bisa mengusung sendiri tanpa ada kawan koalisi. Ya saya rasa kita bisa melihat ya bagaimana peta politik di Sumatera Utara saat ini. Bagaimanapun ketika misalnya Bobi Nasution sudah mengambil formulir ke 9 partai politik yang ada di Sumatera Utara yang punya kursi, tapi kan yang lainnya beliau belum mengembalikan formulir, saya rasa seperti itu. Nah, PDI Perjuangan tentunya punya perhitungan juga siapa yang akan menjadi kawan koalisi beliau, kawan koalisi dari PDI Perjuangan. Nah, saya rasa PDIP lebih selain menunggu dari momentum dari pusat ya, mungkin ada lampu hijau dari pusat, juga siapa yang akan bisa diajak menjadi kawan koalisi. Kalau belajar dari Pilgubsu 2018 kan PDI Perjuangan menggait P3 saat itu ya. Jadi saya rasa ini kawan koalisinya juga harus dicari ya, agar bisa ada memperkuat dan memperkukuh perjuangan dari PDI Perjuangan, sehingga partai-partai yang lain juga tentunya punya nilai tawar yang baik ya. Saya rasa saat ini yang paling memungkinkan tentunya mungkin Hanura ya, karena Hanura juga punya 5 kursi. Tapi bagaimanapun Hanura tentu punya perhitungan-perhitungan juga. Walaupun sudah memberikan surat tugas ke Pak Edi dan juga Pak Ijek, tapi ini menjadi menjadi perhitungan bagi PDI Perjuangan juga. Karena kan Bobi Nasution belum juga menerima surat tugas dari Hanura sampai saat ini. Walaupun saya yakin kalau di Sumatera Utara mungkin Hanura juga siapa yang akan mengembalikan formulir pasti akan diberi surat tugas, saya rasa seperti itu. Oke, yang kemudian jadi pertanyaan saya selanjutnya ke Bu Aswan begitu ya, siapa yang kemudian
paling logis menjadi kawan koalisi dari PDI Perjuangan kalau melihat kalkulasi politiknya? Jangan dijawab dulu Bung Aswan, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Masih membahas bagaimana kemungkinan peta politik dari Sumatera Utara, Pilgub Sumut. Kita sudah tahu bahwa Partai Golkar kemarin sudah resmi untuk mengusung dan juga mendukung dari menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution. Lalu bagaimana dengan PDI Perjuangan yang tampaknya masih berhati-hati menunggu momentum untuk mengusung dan juga mendukung nama Edi Rahmayadi. Nah, saya mau tanya ke Bung Aswan. Bung Aswan, jadi secara logis sesuai dengan hitung-hitungan kalkulasi politik begitu, siapa yang kira-kira akan diajak bergabung satu perahu dengan PDI Perjuangan untuk mengusung dan juga mendukung Edi Rahmayadi? Kawan koalisi PKS, P3, Hanura, atau bagaimana? Sejauh ini komunikasi dengan partai-partai lain? Sejauh ini masih baik-baik saja komunikasinya dengan PKS, dengan Hanura, juga PKB ya, serta P3. Nah ini terus saja kita komunikasikan arah politik mereka sendiri kemana. Kita sih berharap bahwa bisa bersama melanjutkan koalisi Pilpres yang lalu dan ditambah dengan partai-partai yang dulu ada di MIN ya, PKS atau PKB atau Nasdem. Dan ini juga tergantung dari komunikasi politik yang dilakukan oleh tokoh-tokoh yang ingin maju. Dalam hal ini Pak Edi. Sejauh mana Pak Edi bisa meyakinkan partai-partai politik lain itu untuk mengusung dan bersama dia berlayar di Pilgub ini. Kita tetap terus saja melakukan itu, berdialog, berdiskusi, berkomunikasi, sehingga bisa sama-sama. Itu saja Mbak yang bisa saya katakan dalam. Tapi yang lagi intens gitu dari parpol mana yang kira-kira saat ini sedang berkomunikasi untuk Sumut? Hanura, PKS dan justru PKB yang sedang intens untuk kita komunikasikan di situ. Dan sepakat untuk mendukung Edi Rahmayadi, ataukah mungkin Pak Edi Rahmayadi ini perlu masih jadi APR begitu untuk meyakinkan parpol-parpol ini? Sepakat untuk bersama kita. Nanti sosoknya siapa ya kita belum tahu kan. Yang saat ini menjadi perekat dari koalisi ini ya memang masih Pak Edi Rahmayadi, harus kita akuin di situ. Jadi pelekatnya. Nah, sehingga kalau Pak Edi bisa merangkul mereka semua, mungkin kita bisa bersama-sama untuk berlayar dan berkompetisi di Pilgub ini. Oke, jadi PR dari Pak Edi Rahmayadi cukup besar ya untuk meyakinkan tidak hanya PDI Perjuangan tapi juga parpol lain untuk bisa merekatkan PDI Perjuangan dengan parpol lain untuk berkoalisi di Pilgub Sumut. Nah, saya mau ke Bang Doli. Bang Doli, ini kan kalau kita lihat ya, Koalisi Indonesia Maju di Sumut ini memang sudah selangkah lebih maju ke depan begitu ya. Kalau memang sudah Bobi, yang kemudian jadi pertanyaan adalah siapa nih cawagupnya. Nah, kalau dari Partai Golkar sendiri sudah menyorongkan 2 nama, betul ya? Siapa saja itu? Nah, sebetulnya kita masih melakukan exercise ya. Siapa yang nanti akan kita calonkan sebagai calon gubernurnya saudara Bobi. Tetapi yang memang sudah ada kesepahaman ya, termasuk dengan partai-partai politik pengusung yang lain ya, yang teman-teman yang sudah mendapatkan memberikan dukungan pada saudara Bobi bahwa calon wakil gubernur itu adalah dari kader Partai Golkar. Nah, kami juga masih melakukan elaborasi yang mendalam siapa yang paling terbaik ya, karena kita kan akan. Bung Doli, kita sempat terputus komunikasi dengan Bung Doli, tapi nanti kita coba perbaiki. Tapi memang sampai saat ini ada sejumlah nama dari kader Partai Golkar yang kemudian dicoba untuk disorongkan begitu ya, untuk menjadi pendamping dari Bobi Nasution. Saya ke Bung Indra deh. Bung Indra, ini kalau kita melihat ya kan, Golkar ini sudah, dan juga Koalisi Indonesia Maju tentu saja sudah selangkah di depan begitu. Nah, menurut Anda, kalau peluang
cawagup dari Bobi Nasution dan juga Edi Rahmayadi. Bobi dulu deh, siapa kira-kira yang kemudian menurut Anda cukup berpeluang menjadi calon kuat di sana? Kalau yang paling berpeluang tentunya kader dari PDI Perjuangan ya, Bang Son udah tahu lah tuh ya, Bang Dharma Wijaya ya, Wiwi itu juga sudah main bola sama Bobi juga udah menyebutkan nama beliau. Saya rasa itu yang menjadi karena saya rasa Bobi sudah berkomunikasi yang intens ya. Kemudian saya rasa mereka juga dulu sama-sama kader PDI Perjuangan, Bang Wiwi masih menjadi kader, kemudian saya rasa sama-sama kepala daerah di Sumatera Utara, kemudian juga mungkin ketika sekolah partai sering berkomunikasi ya, jadi itu menjadi nama yang saya rasa leading di peta politik di Sumatera Utara. Lagian juga Gerindra juga sudah memberikan sinyal positif ya lewat Pak Sugiat beberapa waktu yang lalu sudah menyatakan memberikan sinyal-sinyal positif. Jadi saya rasa ini apalagi Pak Erlangga juga ketika menyodorkan dua nama itu kan tidak menyebutkan syarat-syarat tertentu ya, jadi tidak ada penekanan harus kami gitu, kira-kira seperti itu. Jadi saya rasa untuk leading sementara ini ketika bicara peta politik cawagupnya, walaupun mungkin terlalu dini, tapi saya yakin bahasa medannya ini menjadilah barang itu ya kan dengan Bang Dharma Wijaya. Dharma Wijaya. Nah, kalau Bung Doli bagaimana? Bung Doli kalau dari Partai Golkar sendiri? Oke, baik, kita terputus kembali komunikasi dengan Bang Doli. Sayang sekali, nanti kita akan coba untuk memperbaiki komunikasi. Nah, kalau dari PDI Perjuangan sendiri, PDI Perjuangan tampaknya juga nggak mau merelakan kader internalnya yang berpotensial begitu ya untuk jadi cawagup begitu ya, Bung Aswan. Sudah ada pembahasan soal cawagup? Iya, lebih menarik ini sebenarnya. Oke, baik. Karena udah jelas ya. Kalau Pak Dharma Wijaya diajak oleh Bobi menjadi wakil, saya senang-senang saja, berarti itu menunjukkan bahwa kader-kader PDI Perjuangan banyak yang potensial. Tapi rela nggak? Itu dia yang kemudian jadi pertanyaan kan. Sumutnya, ya, pusatnya rela nggak? Tentu tidak. Sebagai pimpinan partai tentu tidak akan melepas begitu saja. Oke. Sepanjang yang bersangkutan setia dan loyal, kita akan terus ini. Tapi kalau yang bersangkutan kesetiaan dan loyalitas terhadap partai itu kecil sehingga mementingkan jabatan personal saja, tentu kita juga menilai dan mengevaluasinya. Tapi saya yakin bahwa Pak Wiwi masih berteguh dan tetap komit menjalankan surat tugas dari DPP partai untuk dia maju sebagai calon bupati di Serdang Bedagai. Nah, kendati pun akhirnya beliau bersedia untuk itu, tentu ini sudah tindakan indisipliner yang akan kami nilai begitu. Jadi siap-siap untuk menerima sanksinya begitu ya, maksud Anda, kalau memang benar-benar. Cuman begini Mbak, tadi di awal saya katakan bahwa Pak Bobi butuh calon wakil beliau yang mampu menjadi perekat juga terhadap partai-partai koalisi. Karena situasinya ini sedang tidak baik-baik saja sesungguhnya kan partai koalisi ini. Karena ada yang kader-kader yang dizolimin. Nah, ketika beliau memilih, misalnya katakanlah Dharma Wijaya, saya sama Bobi benar kata Bang Fauzan, dia punya chemistry, tapi tidak menjadi perekat koalisi itu, sehingga ya baguslah gitu. Jadi potensi kalahnya besar jadinya kan kalau begitu, sehingga dia hanya dapat Dharma Wijaya tapi tidak dapat mesin politiknya. Tetap mesin politiknya milik PDI Perjuangan. Karena kadang PDI Perjuangan memiliki militansi dan loyalitas yang kuat terhadap keputusan pimpinan partai, apalagi di wilayah di mana ada kadernya yang tidak setia, itu justru emosional untuk mengalahkannya juga semakin kuat. Jangan sampai kebobolan dua kali lah istilahnya begitu ya. Iya, itu yang harus diperhatikan oleh Pak Bobi dan partai koalisi. Kalau kami senang-senang aja membuktikan bahwa kader PDI Perjuangan. Itu yang saya maksud tadi Mbak, kami tidak ingin menzolimi kader-kader sendiri yang punya potensi, sehingga kami mempunyai waktu untuk terus mengasesmen apakah kader-kader potensial ini memang sudah sebanding atau
bisa apple to apple melawan Bobi. Tapi kalau belum ya kita ngalah dulu menjadi wakilnya, kita akan meminta opsi wakilnya di situ. Oke, Itu kalau Pak. ya memang kalau memang dari hitungan kalkulasi politiknya ya kalau memang belum secara rasionalnya ya memang pasti nomor 2 begitu ya kalau dari PDI Perjuangan, tapi tetap memajukan kader internalnya dong yang berpotensial ya, tidak mau direlakan, termasuk juga menjaga nama Pak Wiwi ini ya, jangan sampai keluar pagar ya. Bung Aswan. Ya tentu kita akan memagari semua kader lah supaya tidak lompat sana sini kan. Oke. Apalagi tawaran-tawaran jabatan yang saya yakin semua orang sangat tertarik, apalagi berpasangan dengan Bobi yang diyakini pasti menang katanya begitu. Ini kan kesadaran palsu yang harus kita bongkar. Oke, karena memang melihat pagar tetangga itu memang selalu lebih hijau ya rumputnya ya. Begitu ya Bung Aswan ya. Bung Indra, silahkan. Ya, kalau ya itu mekanisme partai pasti harus dilewati ya. Bagaimanapun Pak Dharma Wijaya kan sebagai kader PDI Perjuangan, jadi dia tahu juga konsekuensi apa yang harus dihadapinya. Dan juga ini menjadi tantangan ya. Kalau PDI Perjuangan saya rasa untuk kader-kader menjadi cawagup itu banyak yang potensial ya. Ada Pak Sopiantan misalnya, misalnya seandainya Pak Edi Rahmayadi menjadi gubernur, karena kan Pak Sopiantan juga dulu pernah bertarung di wali kota Medan walaupun kalah ya. Kemudian ada beberapa nama yang disebutkan tadi. Tapi memang yang menarik ini ya, ketika Pak Dharma Wijaya disebut oleh Bobi Nasution, saya rasa itu keinginan yang bisa kita ambil menjadi dua alasan. Pertama mungkin ada chemistry, yang kedua memang ada mekanisme strategi politik ya, ingin membobol gawang PDIP ya 2 kali ya, karena ketika Bobi lepas oleh PDIP, kemudian Bobi coba menarik kembali satu kader yang ada di Sedang Bedage, karena kan Sedang Bedage juga menambah jumlah kursi yang luar biasa saya rasa di Sedang Bedage PDI Perjuangan. Jadi ini menjadi sinyal penting dan tentunya juga menjadi genderang perang lah kira-kira seperti itu yang dicoba digaungkan oleh dari Bobi Nasution ya. Karena ketika mengambil satu kader dari lawan politik ini kan tentu menjadi pelemahan dari institusi yang tidak akan ditinggalkan. Saya rasa seperti itu, Mbak. Betul sekali. Pagarnya semakin kencang begitu ya tampaknya PDI Perjuangan ini di Sumatera Utara. Jangan sampai kemudian ada yang keluar pagar lagi, kebobolan sampai 2 kali gitu ya. Oke, saya ke Bung Doli. Kalau dari Partai Golkar sendiri sudah ada pembahasan dengan Koalisi Indonesia Maju untuk cawagupnya, jadi siapa yang kemudian paling berpeluang dari masing-masing? Tentu saja kader internal ingin disorongkan, Gerindra, PAN, Demokrat, Partai Golkar sendiri. Bagaimana nanti komunikasi di Koalisi Indonesia Maju ini? Iya, sebenarnya kita udah ada pembicaraan ya tentang siapa calon wakil gubernurnya saudara Bobi ya. Nah, kita udah kesepakatan dan juga sudah ada sinyal dari saudara Bobi dan partai-partai politik yang lain bahwa nanti akan kita usung sebagai calon wakil gubernurnya itu adalah kader Partai Golkar. Nah, jadi tapi kami belum bisa membahasnya secara mendalam karena kan baru kemarin kita memutuskan secara formal ya saudara Bobi, dan kemarin sudah mulai ada pembicaraan lepas lah. Makanya kemarin salah satu yang mau nanti kita akan bahas atau 2 nama yang kita bahas kemarin itu adalah saudara Akbar Bukhori dan juga saudara Sekar Tanjung. Tetapi itu masih pembahasan awal ya. Kami nanti akan mencari waktu untuk membahasnya dulu secara internal di Partai Golkar dan kemudian nanti mengkomunikasikannya kepada saudara Bobi. Oke, berarti saya ingin menambahkan lagi, Koalisi Indonesia Maju secara bulat sudah sepakat untuk cawagupnya dari kader Golkar? Insya Allah keputusannya begitu, kesepakatannya begitu. Jadi sudah ada pembahasan beberapa kali dan kemudian juga sudah dikomunikasikan kepada saudara Bobi. Insya Allah, dan kami memang berharap ya bahwa calon wakil dari Partai Golkar itu, calon wakil gubernur itu adalah Partai Golkar dan memang sudah bisa
disepakati seperti itu. Sudah ada berapa nama yang kemudian di kantong Pak Erlangga dari kader Golkar? Kita belum bisa menyebutkan berapa karena masih banyak ya, karena kader-kader Partai Golkar kan juga banyak ya yang memang nanti kan kita harus pertimbangkan apakah nama ini pertama punya chemistry atau tidak untuk bisa bersama-sama membangun Sumatera Utara dengan saudara Bobi ya. Kemudian yang kedua, nama ini tentu harus menambah kekuatan potensi memenangkan kompetisi di Pilkada Sumatera Utara ini ya. Jadi kita harus pertimbangkan apa istilahnya bibit bebet dan bobotnya lah. Oke, bibit bebet bobotnya ya. Sebelum dikawinkan secara politik begitu ya, kira-kira begitu. Bung Doli. Tapi clue lah sedikit, tokoh muda atau tokoh senior? Ya tentu kita berharap yang mendampingi saudara Bobi tokoh muda ya. Karena kan saudara Bobi juga adalah sosok yang mewakili kelompok muda. Saya kira juga wakilnya akan lebih pas kalau muda juga. Muda juga ya. Nama Akbar Bukhori dan Sekar Tanjung bagaimana? Ya, tadi seperti yang saya katakan, kemarin kita secara lepas sudah membicarakan beberapa nama, termasuk nama Akbar Bukhori dan Sekar Tanjung gitu. Tapi itu masih terlalu dini ya. Nanti kita akan cari waktu yang pas untuk menentukan kapan dan siapa orangnya yang akan diusung dari wakilnya Pak atau saudara Bobi. Oke, termasuk juga melihat survei nanti jika dipasangkan dengan Akbar Bukhori atau Sekar Tanjung, bagaimana nanti kalkulasi politiknya? Ada peningkatan elektoral atau tidak? Begitu kan Bung Doli ya? Iya, itu yang saya katakan tadi, apakah nanti nama itu kan harus yang menambah nilai positif ya terhadap saudara Bobi. Positif terhadap nanti proses pemerintahan kalau diberi amanah oleh masyarakat Sumatera Utara. Kemudian ya menambah nilai positif untuk proses pemenangan pada pilkadanya nanti. Makanya nanti hasil survei itu juga menjadi salah satu pertimbangan penting dalam sebelum kami mengambil keputusan. Oke, makin menarik ini Pilgub Sumatera Utara. Terakhir, Bung Indra, Anda melihatnya bagaimana? Kalau tadi Bung Doli sudah mengatakan, insya Allah Koalisi Indonesia Maju sepakat cawagupnya dari kader Golkar. Menurut Anda siapa yang paling berpeluang? Tadi clue-nya kalau maunya sih Bobi dipasangkan dengan tokoh muda juga. Ya, kalau dari dua nama yang disebutkan oleh di media ya, yang muncul ya, Mbak Sekar sama Mbak Akbar ya. Kalau Mbak Sekar ini kan kita belum di Sumatera Utara, namanya juga tidak begitu familiar ya, karena walaupun dia anak tokoh senior ya. Akbar Tanjung. Ya, walaupun Tanjung itu kan ada juga marga di Sumatera Utara ya, tapi bagaimanapun itu tidak mengakar lah di Sumatera Utara. Yang kedua Bang Akbar, walaupun beliau pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dan sekarang menjadi ketua HIPMI, saya rasa perlu dipertimbang-timbang lagi karena bagaimanapun chemistry antara komunikasi dan chemistry antara gubernur dan wakil gubernur ini penting agar tidak terjadi konflik di tengah jalan, ada keinginan-keinginan politik di 2029 dan lain sebagainya. Dan juga tadi perlu menambah nilai ya, karena bagaimanapun ada kadang-kadang dipasangkan itu dia menurunkan persentase elektoral dari kandidat yang mengurus dan lain sebagainya. Nah makanya tadi walaupun secara internal sudah dibahas, tapi maunya Bobi Nasution kan juga belum tahu. Beliau sudah menyampaikan sinyal maunya dengan Bang Wiwi, dan tentunya ini menjadi sinyal ya dari Bobi bahwa itu pilihan dia. Nah itu tadi komunikasi dan chemistry kan perlu dibangun. Jadi walaupun misalnya Partai Golkar ingin menyodorkan calon dari kader mereka, apakah itu menjadi sebuah nilai positif bagi Bobi Nasution atau malah mendapat pengerusan suara. Walaupun punya kursi 22 kursi di di DPRD Sumatera Utara, saya yakin sementara ini yang leading ya maunya Pak Bobi Nasution ya, dari
Bang Wiwi tadi. Oke. Kita akan lihat nanti bagaimana dinamika politiknya yang semakin panas, semakin menarik untuk disimak, termasuk juga bagaimana komunikasi politik yang terbangun. Kita akan tunggu bagaimana Bobi Nasution chemistry-nya dengan siapa, termasuk juga PDI Perjuangan nanti akan sepakatnya dengan siapa. Terima kasih Bung Indra Fauzan dari Universitas Sumatera Utara, kemudian dari PDI Perjuangan ada Bung Aswan, dan melalui sambungan telepon sudah ada Bung Doli Kurnia. Terima kasih Bapak-Bapak, Assalamualaikum, selamat pagi, sehat selalu.